di semester 6 Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Stit Batubara. Di sini saya mengadakan kegiatan mengaji yaitu dari surah Yasin. Baiklah, saya akan memulainya dengan mengajarkan kepada anak-anak saya ini yaitu surah Yasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Baiklah anak-anak Umi sekalian, sampai di ayat 10 saja dan kita terjemahkan arti dari surah Yasin ini. Anak-anak Umi sekalian, Yasin artinya Yasin. Surah Yasin ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kota Mekah, surah yang ke-36 dalam ayat suci Al-Qur'an, dan terdapat 83 ayat. Yang mana arti dari Yasin ini adalah Yasin yang ayat kedua, wal Qur'anil hakim, demi Al-Quran yang penuh hikmat. Artinya Al-Quran ini adalah firman Allah anak-anak Umi sekalian, yang penuh hikmah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang ketiga, innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau Muhammad adalah salah seorang dari rasul-rasul. Dalam surah Yasin ini Allah berfirman, Nabi Muhammad adalah salah satu dari rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi Muhammad itu anak-anak Umi sekalian sama seperti kita juga manusia, tapi diangkat oleh Allah derajatnya yang paling termulia dari manusia-manusia ciptaan Allah yang lainnya. 4. Ala syiratim mustaqim, orang yang berada di jalan yang lurus. Artinya Nabi Muhammad itu senantiasa tidak pernah berbuat kesalahan, tidak pernah melakukan apapun yang tidak baik. Semuanya berjalan dengan baik dan senantiasa melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia dikatakan hamba Allah yang lurus, yang berada di atas jalan yang lurus. Tanzilal azizir rahim, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Artinya wahyu yang diturunkan oleh Allah, wahyu yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an, kitab suci Al-Qur'an, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Anak Umi harus tahu, Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan wahyu. Al-Quran itu juga dikatakan wahyu, ya. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun, agar engkau memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril ke Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW pada masa itu, pada kaum yang belum sama sekali, yang belum tahu arti kebaikan, arti berbuat baik, arti mengesahkan Allah, arti dari
bahwa Allah itu adalah Tuhan kita, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi Allah perintahkan malaikat Jibril ke Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan kepada kaum yang tidak tahu tadi. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Sungguh pasti berlaku perkataan hukuman terhadap kebanyakan mereka karena mereka tidak beriman. Setelah Allah turunkan wahyu itu melalui malaikat Jibril ke Nabi Muhammad SAW, banyak kaum-kaum tersebut yang tidak mau, yang tidak percaya, tidak mengakuinya, tidak menurut mereka sama sekali itu tidak benar. Padahal itulah perkataan Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada kaum-kaum tersebut. Banyak yang ingkar, banyak yang zolim, banyak yang tidak percaya, dan banyak yang tidak mau tahu apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena makanya mereka dikatakan kaum yang tidak beriman, karena apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW pada saat itu mereka tidak percaya. Jadi tergolonglah dia kaum yang tidak beriman. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, karena itu mereka terengah-engah. Jadi Allah ciptakan, Allah buat suatu hukuman bagi umat manusia, umatan wahidan di atas dunia ini yang tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Seperti kata Allah, kami telah memasang belenggu di lehernya. Artinya leher mereka itu dibelenggu seperti surah Al-Lahab, ya, dengan Allah berikan siksaan yang sangat pedih, yaitu gejolakan api. Baiklah, itulah anak-anak yang dapat Umi terangkan kepada kalian. Insya Allah besok kita sambung lagi, karena surah Yasin ini baru sampai 10 ayat, karena surah Yasin terdiri dari 83 ayat. Insya Allah mudah-mudahan kita diberi Allah umur panjang dan kita bertemu kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.